yang dihitung sekian, terus masuk tuntutan ngurang lagi tuh, putusan hakim ngurang lagi, terus pas dibayar kurang lagi sesuai kemampuan. Kalau misalnya nggak mampu berarti sisanya kurungan. Nah, apa sih faktor-faktor yang sebelum dibayarin pelakunya ini nih bisa berkurang dari perhitungan? Biaya David setiap tahun itu butuh 2 miliar sekian ya, Mbak Mel. Ya obat, ya alat, tenaga saat itu. Iya, tenaga medis yang datang harus setiap hari selama 1 tahun itu 2 miliar. Pertanyaannya kan sampai kapan nih David harus menjalani 2 miliar ini? Iya. Hasil lelang mobil Rubicon itu kan 725 ya yang tertulis ya. Yang diserahkan kita juga 700,6 karena kita bayar pajak. Ada pajaknya juga. Ada pajaknya juga. Gitu. Restitusi ada pajaknya ya. Itu sehingga kita juga berharap ya koruptor pajak juga yang dikembalikan hartanya tadi ya memenuhi haknya juga, memenuhi kewajibannya juga terhadap restitusi ini. Selamat datang di Prakarsa. Prakarsa merupakan program podcast di channel YouTube LPSK yang mengulas kiprah para penggerak atau inisiator dalam mendukung keadilan untuk saksi dan korban. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, mereka adalah penggerak keadilan untuk saksi dan korban yang berkiprah di berbagai bidang dan profesi. Nah, kali ini kita telah hadir di tengah-tengah kita seorang advokat atau lawyer. Mereka juga pecinta seni, penikmat kopi, dan juga ada tenaga ahli LPSK. Kita sambut aja, ada Mbak Melisa Anggraini. Halo Mbak. Halo Mbak Nara. Dan tenaga ahli LPSK, Bang atau Mas atau Bapak nih ya kayaknya manggilnya. Lebih cocok Bang sih. Bang Abdanes Jopa, atau kita seringnya manggil Bang Danev, adalah seorang tenaga ahli LPSK khusus di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, dan juga tim ahli restitusi di persidangan dalam perkara Mario Dendi. Seperti yang kita ketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melelang mobil Mario Dendi Satrio seharga 725 juta rupiah pada Selasa 11 Juli 2024. Hasil lelang tersebut harus segera diserahkan kepada korban penganiayaan berat oleh Mario Dendi sebagai restitusi yang wajib dipenuhi berdasarkan putusan hakim. Namun, berdasar putusan hakim tersebut, Mario divonis 12 tahun penjara dan dibebankan membayar restitusi sebesar lebih dari 25 miliar. Jumlah lelang tersebut ternyata tidak menutupi jumlah restitusi yang wajib dibayar oleh Mario Dendi. Jadi, gimana tuh ya? Nah, kan Kak Melisa ini sebagai lawyer ya, kuasa hukumnya David Ozora ya Kak ya. Ini nih gimana sih Kak kalau saya mau bertanya dulu sama Kak Melisa, gimana sih caranya Mario nih bisa dapat memenuhi jumlah restitusi itu? Terus dia juga bisa gimana caranya dia harus ganti dengan subsidi kurungan? Gimana hasil lelang tersebut gitu-gitu? Mungkin boleh diceritain Kak, nanti bisa Mas Danev ikutan juga. Iya, seperti yang kita ketahui bersama ya, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ingkrah juga putusannya. Itu memutuskan pidana penjara kepada Mario Dendi 12 tahun dan harus membayar restitusi senilai 25 miliar. Sebelumnya jaksa penuntut umum itu dalam tuntutan menuntut adanya subsidiar. Kalau si restitusi 25 miliar ini tidak dibayar, maka penjaranya bertambah 7 tahun. Nah, tapi dalam putusan majelis hakim tidak mengcover itu, sehingga mau tidak mau kita menanti dari pembayaran si Mario Dendi. Hanya dalam Rubicon yang sudah terlelang tadi disampaikan oleh Mbak Nara pun itu kan bukan sebagai itikat baik dari Mario Dendi. Itu juga daya paksa dari majelis hakim yang menilai ini mobil Rubicon adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka itu dianggap itu adalah kepunyaan Mario Dendi dan dipakailah untuk membayar sebagian dari kerugian atau sebagian dari restitusi. Nah, bagaimana caranya biar Mario Dendi ini mau membayar? Ini ada beberapa celah, kemarin kami sudah sampaikan juga pada saat penyerahan restitusi. Mario Dendi ini tidak bisa harta bendanya secara paksa oleh jaksa penuntut umum ditarik untuk membayarkan restitusi. Sehingga mau tidak mau
di dalam putusan ini bagaimana kita korban kan harus dipenuhi hak-haknya. Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor dalam sebuah putusan harus memenuhi sesuai dengan putusan yang sudah ingkrah ini, sehingga semestinya ada upaya lanjutan dari jaksa penuntut umum untuk menjalankan putusan pengadilan yang waktu itu hakim sampaikan kalau memang di dalam angka 25 miliar itu masih kurang, karena saya ingat betul Bang Danef waktu itu ngajunya 120 miliar. Tetapi hakim ya. betul, sebenarnya hitungan hakim saya pikir bersesuaian dengan kami, hanya hakim menghitung hanya dalam beberapa kurun waktu ya. 25 miliar itu tidak mengcover kehidupan kedepannya anak korban, karena pada akhirnya kan kami menilai ada masa depan yang rusak di sini. Nah, hakim membuka peluang kalau ada angka-angka di luar yang 25 miliar ini yang mau diklaim untuk dibayarkan restitusinya sebagai hak korban, maka harus ada upaya hukum lanjutan, yaitu melalui gugatan. Gimana kalau Mas Danef? Iya, kayaknya udah habis sama Mbak Melisa. belum sih masih banyak. Enggak, saya mungkin dikit ini ya. Ini kan bicara soal jumlah restitusi, mungkin ini salah satu kasus yang jumlah restitusinya paling besar nih, 120 miliar. Jadi memang kalau dibaca waktu itu kan netizen banyak yang berpikir ini kebanyakan. Ini karena profil pelakunya dan sebagainya. Tapi dibilang rampok. Dibilang rampok lah. Nah, tapi memang 120M itu sebetulnya karena proyeksi menghitung kondisi David yang karena peristiwa itu dia menderita, ini kalau saya salah dikoreksi ya, diffuse axonal injury stage 2 kalau nggak salah. Gitu. Nah, apa yang diderita David itu kemudian secara medis kalau kita baca literatur gitu ya, itu yang sembuh itu dari 100% cuma 10%. Nah, jadi 90% lainnya itu akan menghabiskan waktu di tempat tidur. Gitu. Jadi kesempatan sembuhnya itu hanya 10%. Nah, kan kita membayangkan waktu itu, waktu situasi persidangan juga kan David waktu itu baru banget keluar rumah sakit. Masih menjalani serangkaian tindakan medis lah di rumah juga pakai kursi khusus. Nah, itu yang kemudian angkanya besar. Nah, kami juga apresiasi sebetulnya perhitungan LPSK itu dimasukkan dalam tuntutan jaksa yang kemudian ya majelis hakim punya cara menghitung sendirilah gitu. Sehingga dari 120 miliar sekian turun menjadi 25 miliar. Perkembangannya yang baru terbayar ya kemudian Rubicon dijual itu tadi. Dan itu pun bukan kemudian pelaku punya itikat baik untuk menyerahkan. Ini kan barang bukti aja yang ditahan dari awal sebetulnya, barang bukti yang ditahan kemudian dilelang. Nah, ini pertanyaannya kemudian sisanya nih seperti apa, karena ini kan hak korban, toh udah masuk dalam putusan majelis hakim. Tadi sebelumnya sih Mbak Melisa sudah menjelaskan beberapa opsi lah yang ada, yang dibuka di dalam hukum, usul perdata bisa, dan kejaksaan juga sebetulnya sebagai instansi punya ruang itu. Gitu. Tapi balik lagi nih ke Mbak Melisa, untuk koordinasi selama ini dengan LPSK seperti apa, apalagi yang untuk yang sekarang juga seperti apa? Mungkin kalau dulu kan kita tahu ya sampai akhirnya penghitungan. Kalau untuk sekarang seperti apa koordinasi dengan LPSK? Ya, sejak awal kita memang berpegangan dengan LPSK ya. Saya mau apresiasi dulu, pada awal kejadiannya David Ozora ini kita kan dari tim kuasa hukum fokus kepada kasusnya ya. Pasal yang didakwakan, pasal yang disangkakan sejak awal banget. Belum lagi waktu di awal-awal kasus pasalnya bukan pasal penganiayaan berat, baru di pasal penganiayaan biasa ya, padahal ini anak sampai koma berbulan-bulan. Nah, pada saat kami fokus terhadap jerat pasal kepada para tersangka ini, kemudian orang tua David fokus kepada kesehatannya David pada saat itu, kita tidak terpikir kepada LPSK. Nah, alhamdulillahnya LPSK dengan lebih agresif ya, mungkin lebih inisiatif, kemudian mendatangi keluarga korban dan menyampaikan bahwa ada loh di dalam LPSK itu layanan-layanan yang siap melayani korban maupun saksi, karena kan orang tuanya juga akan jadi saksi. Terlebih korban pada saat itu secara fisik, nggak usah bicara medis, dia belum bangkit selama 2 bulan dari koma. Nah, LPSK datang menawarkan berbagai layanan, dan restitusi adalah layanan terakhir ya, yang tidak diterima sejak awal oleh orang tuanya David, yang di akhir baru kita berpikir ulang, mempertimbangkan kembali bahwa ada hak anak korban di sana yang harus kita perjuangkan, bukan buat kita tapi buat kelanjutan hidupnya, keberlangsungan masa depannya.
Nah, untuk komunikasi sepanjang proses tentu kita selalu berkoordinasi dengan LPSK, dengan jaksa penuntut umum, karena dalam proses pidana yang berperkara di sini bukan kami, tetapi jaksa. LPSK sebagai pihak yang menghitungkan seluruh kerugian restitusi. Nah, sehingga kita sebagai orang yang ikut melihat seluruh rangkaian proses hukum ini. Pada saat penghitungan, saya ingat sekali, kita hanya diminta mengisi apa-apa saja dampak-dampak atau kerugian yang nyata-nyata kita alami. Nah, terkait dengan kedepannya, berapa tahunnya, research yang tadi disampaikan oleh Bang Danef, itu seluruhnya dari LPSK gitu. Sehingga kita sangat terbantu, bahkan ketika Rubicon itu dilelang, kita juga terus berkomunikasi memastikan lelangannya sudah sampai di mana prosesnya. Bahkan ketika itu sudah terrealisasi pun kita sangat mengapresiasi termasuk kepada jaksa penuntut umum, mereka mengeksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Tapi meskipun baru sebagian kecil ya, dari 25 miliar baru cuma 700 juta kan yang baru dieksekusi. Itu dari lelangan itu ya? Dari lelangan itu ya? Betul. Jadi masih ada 24 miliar something. Nah, saat ini saya dari kemarin sudah komunikasi juga dengan Bang Danef, dengan Mbak Ancus ke salah satu komisioner LPSK. Bagaimana nih sisanya? Secara hukum seperti apa? Karena kita tahu juga banyak dari kasus-kasus yang saya tangani, kemudian kita mengajukan restitusi. Kadang-kadang ya, mohon maaf, menang di atas kertas. Eksekusinya itu sulit juga gitu. Nah, ini yang kita alhamdulillah masih terus bisa berkomunikasi dengan LPSK. Selama 2023 nih kita bisa lihat ya katanya ya, LPSK tuh kan bukan hanya nanganin restitusi David ya, tapi kan masih banyak juga ya. Ada yang paling besar tuh memang kita ngitung David sampai 2,8 triliun. Terus masuk 477 miliar, diputus hakim 30 miliar tadi sudah disebutkan, baru dibayarkan seharga Rubicon itulah ya. Yeah. Nah, ini di LPSK ini sebenarnya selain kasus penganiayaan berat nih apa aja sih, Mas? Coba bisa diceritain nggak? Ya kalau misalnya pertanyaannya perkara apa aja yang bisa diajukan restitusi, sebetulnya undang-undang tuh bilangnya semua tindak pidana sih sebetulnya. Semuanya ya. Undang-undang 31 di mention secara tegas korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi. Tapi memang perkembangannya sejarah restitusi ini sebetulnya udah dimulai di Undang-Undang HAM. Undang-undang tahun 2000. Cuman kan kemudian harus diputuskan melalui putusan pengadilan. Nah, memang tantangannya di HAM ini kan jarang kemudian berkasnya itu nyampe ke persidangan. Jadi persidangan HAM itu nggak sebanyak persidangan reguler lah. Nah, yang kemudian dari beberapa undang-undang itu memang ada penguatan spesifik di jenis-jenis tindak pidana. Misalnya TPPO dia punya undang-undang sendiri itu. Yeah. Dan di undang-undang TPPO juga ngatur soal restitusi. Undang-undang perlindungan anak juga ngatur, ada PP turunannya. Terus kemudian yang terakhir, nah yang termuda tuh Undang-Undang 12 2022. Nah, itu undang-undang terakhir yang mengatur soal restitusi, dan itu mungkin kompilasi dari banyak pengalaman beberapa undang-undang yang kemudian dijadikan satu di TPKS gitu. Tapi memang banyak diskusi misalnya gini, kalau kasus penganiayaan gimana? Nah, kayak si David ini ya. Iya, nah itu ada di Undang-Undang 31, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebetulnya. Kalau misalnya yang ini kan waktu perkara terjadi itu kan David masih usia anak ya. Maksudnya kalau dari sisi undang-undang penganiayaan perlindungan saksi korban itu masuk juga di pasal yang perlindungan anak atau jadi kayak double restitusinya gitu itu masuk ya? Iya, di perhitungan LPSK dimasukin tuh undang-undang anak dimasukin, undang-undang LPSK. Ya? Iya. Gitu. Jadi kalau jawab pertanyaan sebenarnya semua tindak pidana. Ya. Nah, terus kalau dari proses perhitungan kan kita lihat ini yang dihitung sekian, terus masuk tuntutan ngurang lagi tuh, putusan hakim ngurang lagi, terus pas dibayar kurang lagi sesuai kemampuan. Kalau misalnya nggak mampu berarti sisanya kurungan. Nah, apa sih faktor-faktor yang sebelum dibayarin pelakunya ini nih bisa berkurang dari perhitungan tuh gitu? Iya, ya kalau kita lihat dibuat bagan gitu ya data restitusi ini yang dihitung, yang masuk tuntutan agak turun, yang diputus hakim lebih turun. Maksudnya kan kondisi korban kasihan banget yang dibayar lebih nggak ada. Yang dibayar nggak ada. Iya, dia pikir aku akan dapat sekian ganti rugi, tapi iya. Pertama tuntutan dulu ya. Iya. Kenapa banyak yang kemudian ada penurunan lah yang dihitung terus kemudian dimasuk tuntutan, itu memang di luar kasus-kasus
yang punya undang-undang spesial misalnya ya anak misalnya atau undang-undang TPPO itu banyak pendapat hukum ya restitusi sebetulnya bisa diajukan pakai mekanisme KUHP aja. Jadi digugat aja lah. Ada pasal 98 KUHP kan digabung aja deh dengan gugatan gitu. Nah, mungkin perjalanan restitusi di kasus-kasus kalau LPSK secara internal kita nyebutnya TPL, Mbak Melisa. Tindak pidana lain lah yang di luar undang-undang yang punya undang-undang lex spesialis gitu. Nah, ada pendapat itu, kemudian turun lagi ke penilaian majelis hakim. Nah, itu karena banyak juga majelis yang berpendapat ini juga diajukan aja lah lewat gugatan perdata gitu. Nah, turun lagi lah jumlah yang dibayar itu karena ada mekanisme subsidiar itu, apalagi undang-undang anak sama TPPO. 6 bulan. Jadi harus bayar 100 juta subsidiar 3 bulan ya pasti pelaku lebih milih 3 bulan lah. I see. Nah, mungkin aku boleh tambahkan Boleh. ya. Kenapa majelis hakim waktu itu pada saat putusannya tidak, kalau saya memandangnya ada sisi baiknya ya. Hakim tidak mengikuti tuntutan dari jaksa yang ada subsidiar 7 tahun karena hakim memandang dia tidak ingin mengambil nilai keadilan bagi korban yang memang lebih membutuhkan pembayaran ini untuk kelangsungan masa depannya. Hakim tidak mau hanya dengan subsidiar, apalagi sebenarnya ketentuan yang ada itu kan subsidiar itu rata-rata cuma 6 bulan. Betul. Gitu. Hakim bingung juga mungkin ya mau ketentuan dia mau mengambil kebijakan baru mungkin nggak ada pijakannya karena jaksa kan mintanya 7 tahun itu gitu. Tidak ada pijakan sebenarnya, belum ada preseden baru. Nah, kalau mengikuti pijakan yang ada itu cuma 6 bulan. 6 bulan menggantikan seluruh kerugian masa depannya korban. Menurut hakim, saya memandangnya hakim melihat itu tidak adil. Sehingga hakim lebih berpatokan, ya udah ini tetap 25 miliar dan 25 miliar itu tetap bisa dikejar ya sebagai hutang seumur hidup bagi si terdakwa ini, si terpidana ini untuk nanti dilakukan upaya hukum berikutnya gitu. Karena ya subsidiarnya 6 bulan, karena 3 bulan gitu kan. Jadi orang lebih memikir ya daripada bayar 100 juta ya kayak Bang Danes tadi bilang ya mending nambah aja hukuman 1 bulan gitu. Keputusan hakim tuh memang memikir itunya ya untuk saya ngeliatnya begitu gitu ya. Khusus yang khusus yang David Ozora ya. Tapi memang karena ya itu entar bisa jangan-jangan nanti mereka malah milih subsidiar aja ya. Kebanyakan. Kalau hukumannya di bawah 1 tahun orang udah pasti ngambil subsidiar aja. Pastilah. Dihukum 12 tahun ditambah 6 bulan ya udahlah daripada bayar gitu. Kalau soal konversinya TPPO tuh jelas banget subsidiar 1 tahun dulu maksimal 1 tahun deh. Maksimal tuh ya. Itu dia. Maksimal 1 tahun nggak berasa tuh. Dibanding bayar? Iya dibanding bayar sekian miliar gitu-gitu. Ya, kalau soal konversinya, misalnya kita contoh lagi lah ke David ya sampai itu kan tinggi banget sampai triliunan. Itu yang miliar. Iya sampai miliar. Yang 120 miliar. Bener. Yang dihitung itu kan dari sisi lifetime-nya dia gimana hidup ke depannya ya. Nah, kalau dari sisi TP-TP lain nih di luar yang kasusnya David itu gimana sih konversinya apa dari penderitaannya aja terus kayak kehilangan kekayaannya. Kalau spesifik lah kalau David kan pasti kesehatannya ya dan bagaimana dia hidup ke depannya. Tapi kalau kekayaannya gitu-gitu gimana? Terutama yang nggak bisa dilihat kali ya. Kalau yang fisik kan kita bisa lihat, oh ya dia nggak bisa bangun, nggak bisa ini. Kalau yang cuman kayak psikis itu, iya benar-benar itu gimana konversiinnya? Iya, kan semua undang-undang yang mengatur restitusi itu komponennya semua sama tuh ada 4. Satu kehilangan kekayaan atau penghasilan. Itu inilah misalnya kemudian karena proses hukum dia harus datang ke polisi, jaksa, sidang, dia nggak bisa kerja itu cara menghitungnya banyak gitu. Emang yang sulit itu di komponen penderitaan karena sifatnya penderitaan kan kemudian nggak bisa prinsipnya itu penderitaan nggak bisa dinilai sama sejumlah uang. Iya bisa diukur lah ya. Cuman kan restitusi ini harus nyebutin jumlah. Benar. Nah di luar kasus David penderitaan itu kami LPSK nih biasanya kita minta bantuan psikolog untuk menghitung proyeksi. Misalnya saya jadi korban nih, kira-kira butuh berapa waktu menjalani rangkaian psikologis bisa lupa dengan peristiwa syukur, tapi minimal tuh saya nggak terjebak lagi secara psikis ingat terus gitu. Jadi saya udah bisa move on. Nah nanti psikolog lah yang hitung perlu layanan 1 tahun, jenis layanannya ABCDEFG dengan biaya sebesar gitu. Nah proyeksi itu yang kita pakai. Kalau medis ya pakai dokter gitu.
Oke, lihat dari layanan itunya ya, psikolog. Jadi memang ngelihat dari psikolog yang udah asesmen gitu ya. Iya, nilai itu dari psikolog. Kalau David kan dari dokter Dari sebetulnya. dokter. Iya. Dari dokter. Kalau fisik bisa dilihat dari dokter ya. Betul. Tapi David sendiri ada layanan psikologis nggak sih? Ada layanan Ada ya? psikologis, ada. Tapi itu kira kalau boleh tahu dari layanan rehabilitasi psikologisnya aja kira-kira dikonversi jadi berapa itu kemarin? Waktu itu proses hukum jalan, layanan psikologis itu memang nunggu kondisi David pulih dulu. Iya, Karena lama ya. Karena bangun lama. dari koma. Nah, karena keadaan waktu berkejaran kan restitusi mentok nih Berapa? hanya di sebelum tuntutan. Iya. Jadi tim menghitung. Jadi untuk psikologis itu kami drop. Nah, yang kami masukkan tuh memang jumlah proyeksi pemulihan David seumur hidup. Gitu. Jadi kenapa jumlahnya besar? Pertama waktu itu biaya David setiap tahun itu butuh 2 miliar sekian ya, Iya. Mbak Mel. Ya obat, ya alat Dengan kondisi saat itu. Iya, tenaga medis yang datang harus setiap hari selama 1 tahun itu 2 miliar. Pertanyaannya kan sampai kapan nih David harus menjalani 2 miliar ini? Iya, iya. Gitu. Nah, kami kemudian timnya menghitung, kita pakai data Badan Pusat Statistik. Nah, David itu kan KTP-nya di mana, Mbak Mel? Jaksel ya? Iya. Jaksel. Nah, di situ ada tuh di data BPS rata-rata Warga Jaksel. warga Jaksel hidup sampai dengan umur 71 tahun kalau nggak salah. Nah, 71 tahun itu dikuranglah umur David waktu jadi korban. Jadi itu kayak harapan hidupnya lah ya. Betul. Dikalilah jumlah kebutuhan dia tiap tahun. Pantesan jadi bongkak banget. Kalau untuk Mbak Melisa sendiri gimana sih prakteknya nih untuk Mbak Melisa mengajukan restitusi ke LPSK sendiri? Seperti yang tadi saya bilang, di beberapa case LPSK jemput bola ya istilahnya. LPSK yang datang lalu kita bersinergi lah dari kuasa hukum korban bersama-sama dengan LPSK. Kita menyajikan apa-apa saja kondisi yang terjadi kepada korban. Nah, ada juga yang memang kita yang mendatangi LPSK, kita minta audiensi kayak waktu Miss Universe ya. Waktu Miss Universe kita yang datang ke sini, waktu kasus-kasus yang lain juga kita yang datang ke sini. Lalu nanti LPSK akan meminta mengisi data korban, kejadian, peristiwa, dan yang pasti kan sudah ada laporan polisi bahwa memang sudah terjadi tindak pidana yang sudah dilaporkan dan sudah berproses hukum. Kalau saya nggak salah memang syaratnya itu ya, gitu. Sehingga memang hanya saksi dan korban kan yang dilindungi oleh LPSK. Lalu dari situ kita baru diarahkan oleh LPSK dan kita sampaikan kebutuhan-kebutuhan apa dari layanan yang dimiliki oleh LPSK. Untuk David waktu itu kan karena memang fisik, psikis memang agak belakang malah karena kondisinya fisiknya aja dia belum sadar-sadar gitu. Jadi belakangan psikisnya. Lalu kita waktu itu juga mintakan seperti layanan prosedur hukum ya. Karena orang tuanya menjadi saksi. Dan kasus hukum ini memang cukup menyita atensi publik, lalu menyeret perkara yang lain-lain dan lain sebagainya itu, sehingga memang kita sangat-sangat butuh ada transparansi informasi dalam seluruh proses hukum, sehingga kita kan ada layanan prosedur. Lalu kemudian belakangan baru restitusi, kita lihat apakah ada kerugiannya baik secara material ataupun formil yang bisa dinilai secara nominalnya. Nah, dalam proses menentukan nilai sebenarnya kita tidak pernah paham juga berapa nilai yang seutuh-utuhnya dibutuhkan oleh korban karena kita bukan ekspertisnya ya, pengacara. Kami hanya memberikan akses bahwa korban ini dalam kesehatannya sudah keluar biaya sekian, kemudian biasanya dari LPSK langsung ngegali itu kepada dokternya. Kemudian butuh apa selama proses hukum. Nanti angkanya kita serahkan kepada LPSK. Hasil penghitungan mereka. Nah, lalu kita sifatnya hanya menunggu ya kira-kira apa yang diputuskan, kita pikir itulah yang terbaik karena sebenarnya gini, banyak dari perkara-perkara yang kita paham di Indonesia perkaranya nggak lanjut hanya karena mereka menerima uang damai. Ya, menerima yang di luar tuh ya. Iya, menerima uang damai karena mereka tidak melihat ada restitusi. Antara mereka nggak paham ada restitusi atau mereka melihat restitusi ini cuma omong kosong aja. Atau malas juga ngurusnya. Iya. Gue nggak mau lagi ngurus hukum. Saya ingat banget waktu Gini, kasus gitu. David berjalan, Bang Hotman Paris aja bilang ngapain sih restitusi itu kecil. Karena di pikiran orang-orang tuh paling 30 juta, 20 juta, kadang nggak dibayar juga, kecil di pikiran orang gitu. Sehingga ketika ada kasus pidana lalu mereka ditawar dengan udahlah damai aja, gua kasih 1 miliar, yang penting nggak naik perkara. Orang berpikir ya sudahlah ambil aja 1 miliarnya. Padahal itu bisa diminta secara ada koridor hukumnya nih lewat restitusi. Nah,
semangat kita mengejar restitusi lebih kepada kepastian hukum itu. Iya. Katanya ada restitusi, LPSK sampaikan, berarti seluruh kerugian yang dialami oleh korban harus menjadi tanggung jawab si tersangka, si pelaku, dan semestinya negara melindungi itu gitu sampai pemenuhan, sampai eksekusi. Sehingga itu yang kita kejar sampai saat ini ya. Bagaimana komitmen jaksa, bagaimana komitmen dari majelis hakim, upaya hukum selanjutnya nanti misalnya perdata, bagaimana komitmen LPSK untuk kita bersama-sama memastikan LPSK restitusi ini bisa tereksekusi, sehingga stigma di luar sana yang menyatakan bahwa restitusi itu omong kosong itu sudah terjawab. Gitu. Kalau berdasar catatan LPSK kan perkara anak nih sudah banyak puluhan hakim yang menerapkan sita lelang harta pelaku untuk membayar restitusi atau subsidiar kurungan. Gimana nih praktiknya dalam proses keadilan yang pernah Mbak Melisa dampingi, seperti apa? Memang benar seperti itu atau Apa baru David aja, kasus David aja? Miss Indonesia. Ah, ya, Miss Indonesia. Miss Universe. Ya alhamdulillah ya, kalau restitusinya saya sudah beberapa case sudah diputus dan diakomodir oleh majelis hakim. Yang jadi kasus nasional itu David Ozora, Miss Universe itu sudah diputus. Tetapi Miss Universe itu kan kasus pelecehan seksual ya, dimana bahkan ya ini yang saya benar-benar agak mirisnya adalah pelecehan seksual itu kan bisa melakukan sita. Iya. Secara paksa aset-asetnya. Tapi sampai detik ini pun sudah menang di atas kertas itu, secara putusan sudah bisa sita, tapi sampai hari ini juga tidak ada yang bisa disita gitu kan. Antara benar-benar nggak ada hartanya atau seperti apa, karena kan kita yang nggak begitu paham nih aset-asetnya. Yang melakukan tracing aset itu kan adalah jaksa. Betul. Gitu. Artinya ketika aturannya sudah mumpuni pun belum tentu juga serta-merta korban bisa diberikan hak-haknya gitu. Tapi apakah ada perkara lain yang sulit untuk mendapatkan restitusi? Ada juga gitu. Karena apa? Karena di dalam restitusi ini yang betul-betul harus dibuktikan adalah perbuatan pidananya. Ketika perbuatan pidana kayak kasus yang di Surabaya yang Renal Tanur ya, itu dia oleh majelis hakimnya itu entah bagaimana tahu-tahu bebas ya. Bebas. Itu kan restitusi juga gugur. Iya. Iyalah Gitu. Jadi seluruh kerugian itu juga Benar-benar. tidak akan ada artinya, penghitungannya Mas Danem udah nggak ada artinya ketika itu bebas. Jadi yang diperjuangkan itu adalah yang utama terbukti dulu. Iya. Gitu. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang kita dampingi juga yang kita lihat ada nilai restitusi untuk hak korban, tetapi pada perjalanannya kasusnya nggak berjalan. Iya. Lamalah penyidikannya, lamalah sidangnya gitu. Itu yang bikin restitusi jadi nggak tersampaikan juga kalau proses. Benar, hukum. kalau diingat-ingat di dalam proses sidangnya David awal sebelum putusan, saya ingat sekali kasusnya anak AG yang juga menjadi salah satu terpidana di sini. Dia mengajukan laporan terhadap Mario Dendi dan kasus pencabulan dengan kasus pencabulan, dan itu sudah jadi tersangka. Udah setahun lebih loh nggak naik-naik perkaranya. Boro-boro bicara restitusi, kasus aja nggak naik-naik. Yang begitu banyak sekali. Gitu. Jadi restitusi baru bisa kita perjuangkan kalau memang kasusnya sudah terbukti. Kalau enggak ya wassalam. Sebenarnya memang restitusi ya memang tujuannya kan itu, cuman sebenarnya ada proses hukum yang pengen kita ini dulu nih, harus terbukti bersalah dan harus ada putusan dulu baru nanti restitusinya gitu kan sebenarnya. Mbak Melisa nih kan salah satu keberatan dari Mario Dendi dalam pledoinya kan disampaikan bahwa saat ini kan sedang menjalani hukuman pidana gitu kan, terus dia juga belum punya penghasilan gitu kan, dan tidak memiliki harta apapun. Itu menjadi alasan tuh, gimana tuh Mbak Melisa melihatnya? Ya bahkan orang yang sudah punya penghasilan, pekerjaan dan harta pun juga akan beralasan. Oh gitu. Ini kan kita akan lihat banyak alasan iya. ya. Jadi kan kita lihat itu restitusi, pemenuhan restitusi dari pelaku itu bukan hanya sekedar mampu, tapi mau. Itu kenapa di dalam restitusi dapat melibatkan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dapat melibatkan diri ketika di dalam pemenuhan restitusi itu ada mau dan mampu gitu. Karena orang tuanya sempat dihadirkan dalam persidangan. Mau tidak
menyelesaikan perkara pemenuhan restitusi ini. Iya, Tapi kan orang tuanya nggak hadir, hanya ngasih secari kertas di mana mereka sampaikan mereka sudah tidak ada harta benda, makan Iya. dikasih tetangga dan lain sebagainya gitu ya. Belakangan kita tahu hartanya banyak yang dikembalikan kok. Ini lebih kepada mereka punya mereka punya kemauan nggak sih untuk memenuhi bahwa perbuatan si Mario Dendi yang which is memang dia belum berpenghasilan, di bawah pengampuan sebenarnya orang tuanya. Ini mereka mau nggak bertanggung jawab nggak untuk menyelesaikan kewajiban mereka terhadap korban yang sudah rusak masa depannya karena perbuatan Mario Dendi. Intinya emang nggak mau tanggung jawab aja lah ya. Iya, karena kalau mau tanggung jawab pasti dari Rubicon pun adalah kalau orang mau tanggung jawab kan dia menyampaikan kami adanya ini gitu ya. Kami berusaha akan menyelesaikan dalam cara seperti ini itu kan adalah salah satu itikat baik mereka. Tapi sepanjang proses persidangan bahkan sampai hari ini jaksa kan sudah bersurat juga gitu bagaimana pertanggungjawaban restitusi ini, tapi kan mereka tidak membalas. Tapi memang ada nggak aturan yang yaitu kalau anak-anak akan dibayar oleh orang tuanya atau apa itu ada? Kalau anak-anak iya, tapi kalau Mario Dendi secara usia dia sudah dewasa, tetapi dia itu belum bekerja gitu. Jadi lebih mungkin nanti kalau dilakukan upaya hukum selanjutnya ini akan bergeser ke situ terhadap siapa sebenarnya orang-orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban dalam jenis kasus kayak gini nih, udah dewasa tapi belum ada pekerjaan, masih sekolah sebenarnya dia kan. Mbak Melisa, berarti upaya selanjutnya nih, upaya hukum selanjutnya apa yang mungkin harus ditempuh atau dalam memenuhi putusan hakim ini gimana untuk dalam rangka pemenuhan restitusi yang kan masih belum dibayar, belum mencapai putusan sesuai putusan hakim? Masih 7% kayaknya ya, Bang Dani. Di bawah masih jauh banget. Jauh. Mungkin karena yang Mario-nya juga masih segitu ya, masih banyak banget ibaratnya hutangnya. Menyumbang persenan. Padahal pada saat kita diserahkan yang 700 jutaan hasil lelang mobil Rubicon, itu kan 725 ya yang tertulis ya. Yang diserahkan kita juga 700,6 karena kita bayar pajak. Ada pajaknya juga. Ada pajaknya juga. Gitu. Jadi restitusi ada pajaknya ya. Itu sehingga kita juga berharap ya koruptor pajak juga yang dikembalikan hartanya tadi memenuhi haknya juga, memenuhi kewajibannya juga terhadap restitusi ini gitu. Nah, apakah upaya hukum selanjutnya yang bisa kita lakukan? Hakim kan sudah bilang dalam putusannya bahwa korban bisa mengajukan upaya hukum untuk memenuhi restitusi kalau tidak dibayar atau kalau nilainya ada yang bertambah. Misalnya dari 25 miliar itu kan hakim hanya mengambil dalam beberapa kurun waktu doang ya. Tidak lifetime seperti yang dihitungkan oleh LPSK. Jadi kalau ada angka yang lebih daripada yang diputuskan oleh majelis hakim boleh diajukan. Nah, karena sesuai dari dalam pasal di KUHP, eksekutor dalam sebuah putusan itu kan adalah jaksa penuntut umum. Kami ataupun keluarga korban itu kan bukan orang yang berperkara atau yang masuk ke dalam pusaran kasus hukum pidana waktu itu. Sehingga ketika putusannya sudah ada dan sudah ingkrah, maka yang harus memastikan putusan itu tereksekusi kan adalah jaksa penuntut umum. Nah, kami memandang semestinya upaya itu juga dilakukan ketika belum bisa dieksekusi nih semuanya. Baru 700 juta. Sisanya seperti apa? Kan publik banyak yang nanya 24 miliarnya gimana? Ini mah sama aja kayak menang di atas kertas kira-kira gitu. Nah, ini yang kita akan diskusikan dengan LPSK, kemudian kita akan bersinergi dengan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum karena memang dalam pasal penganiayaan tidak diberikan kewenangan melakukan sita serta merta ya terhadap harta-harta si terpidana, tetapi kan dapat melakukan upaya gugatan. Ya, gugatan perdata perbuatan menghukum untuk eksekusi putusan pengadilan yang tidak dipenuhi. Nah, di jaksa pun sepengetahuan kami ada yang namanya jaksa perdata dan datun. Nah, sehingga sebenarnya sangat memungkinkan ketika jaksa penuntut umum ini bersinergi dengan jaksa datun. Jaksa datun ini biasanya bersidang, mereka menjadi pengacara untuk pemerintah, untuk putusan-putusan yang tidak terlaksana oleh majelis hakim, dan semestinya oleh korban si jaksa datun tadi juga bisa mengajukan gugatan. Karena apa?
akan lebih kuat rasanya ketika institusi jaksa sebagai institusi yang melakukan eksekusi, bertugas sebagai eksekutor, ini yang mengajukan gugatan. Ya, ketika mereka mengajukan gugatan, mereka dengan mudah untuk dapat menginventarisir harta bendanya, lalu mengembangkan pertanggungjawaban ini kemananya. Kami sih berharapnya seperti itu ya, gitu. Ini tidak selesai hanya dengan Rubicon yang 700 juta itu, tetapi tanggung jawab jaksa adalah memastikan putusan. Catatan saya adalah ketika tidak bisa jaksa melakukan sita secara serta-merta, jaksa bisa kok ngajuin gugatan. Pertanyaannya yang lagi, melakukan gugatan jaksanya. iya, kan ada jaksa datun. Pertanyaannya apakah itu dimungkinkan atau bisa dilakukan oleh jaksa atau mau dilakukan oleh jaksa? Ini yang kita akan diskusikan lebih lanjut. Gitu. Berarti masih banyak jalannya ya. Masih gitu. Kalau jaksa mau berarti itu harus apa? Maksudnya siapa yang harus menggerakkan istilahnya hati atau maksudnya yang mau sampai jaksa akan melakukan tuntutan itu apa? Harus maksa banget gitu loh. Iya, gimana caranya atau gimana tuh biar jaksa mau? Tentu kita nanti akan berdiskusi ya. Bisa jadi kita kan biasanya juga melakukan audiensi. Selama ini komunikasi dengan jaksa kan baik juga. Mereka juga banyak membantu proses hukum ini dari proses di persidangan. Tadi saya udah sampaikan ke Bang Nanef, mungkin kita akan mintakan audiensi, kita akan berdiskusi bersama dari kami sebagai kuasa hukum korban, LPSK, kemudian nanti jaksa. Ada jaksa pidumnya, ada jaksa datunnya, dimungkinkan nggak nih? Karena sepengetahuan kami itu sangat dimungkinkan dan justru lebih efektif gitu. Mereka sebagai eksekutornya yang mengajukan gugatan itu. Berarti kuasa hukum dan LPSK kayak mungkin ada yang mungkin memberikan data atau apa untuk meyakinkan jaksa untuk menuntut gitu ya Mbak, atau ya apa lebih yang kepada menyampaikan bahwa itu dimungkinkan. Sepengetahuan kami. Kalau untuk data inventarisir harta benda atau gugatan yang seperti apa, saya pikir jaksa mereka juga udahlah luar biasa gitu. Oke, berdasarkan catatan LPSK dalam perkara anak sudah banyak putusan hakim yang menerapkan sitas lelang harta pelaku untuk membayar restitusi atau subsidiar kurungan penjara bila pelaku tidak mau atau harta tidak mencukupi untuk membayar restitusi. LPSK berharap vonis pidana itu tidak hanya orientasi pada hukuman pelaku, tapi juga memaksa pelaku untuk mengganti kerugian material dan imaterial yang dialami korban. Oke, terima kasih untuk Mbak Melisa dan Bang Danef, Kak Melisa. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Mbak Melisa untuk lanjutan kasus dari Mario Dandi ini bisa terlaksana. Amin. Dengan baik. Restitusi juga masih tadi kayaknya nggak ada 10% ya, di bawah 10% mudah-mudahan. Ya, masih 7% loh, masih 2 nggak ada apa-apanya gitu ya. Masih 43 lagi. Iya kan, masih banyak banget, mudah-mudahan bisa berlangsung lancar semuanya, restitusi juga terbayarkan gitu ya, Melisa, doa kita semuanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di prakarsa selanjutnya. Dadah, jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Ini nama channelnya apa ya? Info LPSK. Oh iya. Ih, kok 30 menit. Pas saya kurang sih. Coba dengerin dulu ya.